Kepada yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta para tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Pembuatan Keyakinan Kelas dan Penerapan Segitiga Restitusi sebagai perwujudan dari budaya positif di sekolah. Pada hari ini 23 Oktober tahun 2023. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, keempat doa, dan yang terakhir nanti acara inti yang langsung akan dipandu oleh Ibu Erlina Fitriani. Marilah acara pembukaan kali ini kita baca dengan suratul Fatihah bersama-sama. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ibarakatul Syaimul Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ilyas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru,
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan nikmat untuk melaksanakan acara desain diseminasi budaya positif modul 1.4 pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah pada tanggal 23 Oktober 2023. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang. Bapak, Ibu sekalian serta calon guru penggerak yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk memberikan sambutan kepada calon guru penggerak yang sangat bersemangat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada calon guru penggerak atas tekad dan semangat Anda yang dalam menjalani perjalanan yang luar biasa ini. Menjadi seorang guru penggerak adalah panggilan mulia, karena Anda tidak hanya akan membentuk masa depan anak-anak kita, tetapi juga akan menjadi pemimpin dalam perubahan dunia pendidikan. Guru penggerak adalah agen perubahan. Mereka adalah orang-orang yang berani menciptakan inovasi, memotivasi rekan guru lainnya, dan berupaya keras untuk mencapai kesetaraan pendidikan. Calon guru penggerak yang ada diharapkan kita hari ini telah menunjukkan kualitas dan komitmen yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, dan guru penggerak adalah garda terdepan dalam perjuangan ini. Mereka menginspirasi siswa untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan kreatif. Maka menciptakan lingkungan belajar yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Dengan ini, dengan menjadi seorang guru penggerak, Anda mengambil tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan pendidikan kita. Anda di sini Bu Erlina akan menghadapi tantangan, tetapi dengan semangat dan tekad yang Anda tunjukkan, saya yakin Anda akan menjadi kekuatan perubahan yang luar biasa. Sekali lagi selamat kepada calon guru penggerak. Kami SDN 3 Loncing bangga dan bersemangat untuk menyaksikan perjalanan dalam mewujudkan perubahan positif di dunia pendidikan. Mari bersama-sama menjadikan pendidikan lebih baik dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua anak. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Koyin, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمدا داعين كل يوم ومن مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاحوال والآفات وتقبلها بها من الآفات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها وتدفعنا درجات وتبلغنا بها نصر الله في الخيرات من الحياة ومدى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الله ومغفرة بعد الموت. اللهم أنزل علينا في شجرة الموت وتجلى النار وعطاء الإنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبركاته الفاتحة. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan Al-Quran tadi. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai selesainya nanti. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti tentang diseminasi budaya positif modul 1.4, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga institusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah oleh CGB Angkatan 9 Ibu Erlina Fitriani. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Luncing, yang terhormat Bapak Ibu undangan, dan rekan saya calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Eka Titik Susilowati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam diseminasi budaya positif modul 1.4. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Langsung saja pada pagi hari ini perlu kami perkenalkan ya Bapak Ibu, saya dalam pendidikan guru penggerak ini didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nini Isti Mulyani, dan Bapak fasilitator, yaitu Bapak Agus Supriyanto. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Agenda pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua capaian khusus, yang ketiga pemahaman konsep dan praktik budaya positif, yang keempat pengalaman dan pembelajaran, yang terakhir yaitu refleksi. Nah, ini akan saya buka dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Capaian pada pagi hari ini yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul
budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelum saya menyampaikan inti dari acara pada pagi hari ini, mari kita bermain terlebih dahulu, biar tidak tegang. Tebak gambar. Monggo Bapak Ibu, kita bermain-main dulu dengan menebak gambar. Nah, itu kira-kira jawabannya apa ya? Ada gambarnya pete sama sandal. Saya Bu. Ya, monggo Bu Eka, kira-kira jawabannya apa? Tenis handal. Ya, coba kita lihat jawabannya apakah benar? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah petenis handal. Gambar kedua. Monggo, kira-kira apa, Ge? Monggo Bapak Ibu, mereka lagi nih, monggo. Ayo coba lihat jawabannya. Iya, benar sekali Bapak Zainul. Jawabannya adalah rekening gendut. Untuk gambar ketiga, ayo siapa yang mau mencoba menjawab? Monggo Pak Komar, mungkin mau menjawab. Ada su, itu gambarnya buah ya, terus gambar mobil. Itu ada gambarnya petinju, U-nya diganti A, terus pedang, T-nya diganti S. Itu gambarnya orang makan daging. Apa ya kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bu Pipin suka makan daging. Bu Pipin suka makan daging. Gak ada yang tahu? Monggo, Bumi. Pikir dulu Bu. Oke, pikir monggo. Tinja sedang makan daging. Betul jawabannya. Supir mobil Tinja sedang makan daging. Monggo gambar terakhir dicermati ya Bapak Ibu, itu ada gambarnya kadarnya L-nya itu diganti R, terus kera, R-nya diganti T, panah diganti N, wajan N-nya diganti H. Ya, ayo monggo. Siapa yang bisa menjawab? Ya, ayo kadar ketampanan wajah otomatis naik.
ibadah. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma, belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Mari kita bermain, cobalah buka. Misalnya Bapak dengan teman sebangku. Ada yang sebagai A dan D. Menyobek secari kertas, tuliskan hal atau benda yang paling penting menurut Bapak Ibu, lalu genggam. Ya. Kertasnya mana dulu? Tuliskan benda atau hal penting apa yang menurut Bapak itu sangat berharga bagi Bapak. Benda atau apapun yang menurut Bapak paling berharga, lalu digenggam sendiri-sendiri. Sudah? Kalau sudah, dengan genggam ya. Kertas apa bedanya? Kertasnya Bapak yang jenengan pegang. Saat benda berharga yang Bapak atau Ibu pegang, itu jika ada teman di samping atau di belakang membujuk Bapak atau Ibu untuk membuka genggaman itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Benar sekali. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita sendiri. Diri sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk mengontrol anak-anak kita atau teman-teman kita tentang apapun itu. Yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol menurut Dr. William Blazer dalam kontrol teacher yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah sangat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Realita kebutuhan kita berbeda. Kalau di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di pendekatan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah perbedaan dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol di Bapak Ibu. Mari kita menyanyi dulu dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang pernah tahu? Belum. Monggo yang pernah kita nyanyi bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disipline yang artinya belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Monggo kita lanjutkan di Bapak Ibu. Kenapa capek pun? Next. Ini ada pertanyaan pemantik. Bapak atau Ibu nanti menjawabnya setuju atau tidak setuju, ge? Hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak. Setuju? Nah, saya ingin tahu alasannya Bapak Jainul mengapa bisa menjawab setuju untuk soal nomor 1. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kenapa kalau anak didik kita saat melakukan pelanggaran kok harus diberikan hukuman? Jadi hukumannya pun bermacam-macam, tergantung daripada tingkat kesalahan. Jadi kalau hukuman, kalau anak sudah melakukan kesalahan lalu dibiarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka dia akan meremehkan. Seperti itu tujuannya. Jadi kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali dia melakukan kesalahan dan dibiarkan, maka anak tersebut akan akhirnya itu ujung-ujungnya dia akan selalu melakukan suatu kesalahan. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwasanya setiap perbuatan yang
dilakukan anak salah maka harus diberi hukuman, tapi hukumannya tergantung dari kesalahan. Misalnya hukumannya itu harus dimakan. Contohnya anak yang kelas 1, kelas 2 atau yang kelas 3 apabila melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya kita suruh yang hukumannya itu yang bermanfaat. Misalnya 1, disuruh membaca. Nah, misalkan ayo, karena kamu sudah melakukan kesalahan, kamu saya hukum untuk membaca. Tujuannya apa? Tujuannya dengan anak membaca tersebut, anak berarti sudah selain dia sebenarnya tidak merasa cukup, tapi dia mendapatkan ilmu. Terima kasih untuk Bapak Zainul yang berpendapat tadi tidak setuju. Alasannya apa? Monggo, Bapak Ilyas, Abiyah. Terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Saya jawabnya setuju. Karena kita menghukum siswa itu adalah undang-undang yang melindungi anak. Paling tidak saya setuju karena bagaimana kita jadi guru untuk memberikan contoh atau kebiasaan yang baik pada siswa, sehingga dengan kebiasaan yang dicontohkan oleh guru kepada anak paling tidak akan mengurangi perilaku yang kurang disiplin kepada anak. Bagaimana kita bisa menjadi seorang contoh atau panutan untuk siswa? Maka hukuman yang dapat mendisiplinkan anak itu, kalau kita hukuman fisik mungkin terlalu berbahaya. Yang untuk meminimalisir meminimalkan ya, meminimalkan hukuman itu, kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh agar perilaku anak ini menjadi lebih baik dan menghindari yang namanya hukuman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ilyas Fabian. Ya, benar sekali. Untuk nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut teori yang sudah kami pelajari itu salah. Kadang anak-anak seperti ini yang tidak memakai atribut lengkap, setelah upacara disuruh lari putar lapangan 10 kali. Ada misalnya hari ini dihukum, minggu depan sudah tahu hukumannya ya. Kalau saya tidak mau pakai topi, palingnya disuruh lari 10 kali seperti itu. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setuju. Monggo Pak Eko, alasannya setuju. Pemberian hukuman dengan apa itu sebagai bahasa dan Nomor 2. Terima kasih. Jadi menurut saya pemberian hukuman kepada peserta didik kita dengan memberikan hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dengan tujuan tadi meningkatkan kedisiplinan anak. Secara otomatis tadi yang pembaca ini sudah dijelaskan oleh Pak Jainul. Berarti saya bagian menjelaskan tentang membersihkan halaman sekolah yang dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Karena memang betul, karena anak ini kalau sering melanggar secara otomatis akan sering membersihkan halaman sekolah yang tentunya akan meningkatkan kedisiplinan pada anak itu sendiri, bahwasannya nanti secara berangsur-angsur mereka tahu betapa pentingnya kebersihan
di halaman sekolah, di kelas, bahkan nanti akan terbawa sampai ke rumah. Karena yang namanya kebersihan ini pasti tidak bisa lepas dengan yang namanya kesehatan. Nanti anak-anak jelas akan tahu dengan sendirinya kalau terbiasa hidup bersih pasti akan berdampak kepada dirinya, kepada kesehatannya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saiful. Ya, jawabannya benar sekali Bapak. Dengan kita membiasakan anak-anak dengan memberikan sanksi dengan cara membaca atau membersihkan halaman, itu akan memberikan dampak yang positif terhadap anak jika dibandingkan kita memberikan hukuman berupa fisik ya. Untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, bagaimana, setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setuju. Yang tidak setuju, alasannya apa? Monggo Bapak Husnul Wahyu. Terima kasih. Sebelumnya saya mau agak mengoreksi dari perjalanan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini kan kita boleh apakah ini tidak boleh dijadikan salah atau bagaimana? Terima kasih Pak. Berkaitan dengan pertanyaan itu juga. Kenapa? Pertama, kita lihat dari pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian dari yang kedua, itu pemberian hukuman dengan positif. Mohon digarisbawahi, ini kalau saya rasa yang kita kita sampaikan ini hukuman yang nomor 1 ini tentunya harus bersifat jelas. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Akan tetapi kedua ada memberikan hukuman dampak positif. Maksudnya gini, hukuman fisik dapat mendisiplinkan. Tentu kita jawaban tidak setuju pastinya. Kalau hukuman dapat ini hukuman seperti apa bentuknya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kejahatan, kemudian hukuman dengan hal positif. Tapi tidak setuju. Sekarang ada hukuman sifat positif. Jadi setuju. Yang ketiga, terima kasih ini pertanyaannya. Jangan panjang waktunya PRD. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya jawab tidak setuju. Kenapa? Pastinya kalau kita memberikan penghargaan, anak-anak itu tujuannya yang penghargaan itu tidak ada muncul dari diri sendiri. Saya kepingin seperti ini karena iming-iming tadi. Contoh, ketika kita ini sifat beribadah, iming-iming surga. Kalau kita laksanakan sebagai pemimpin surga itu sudah keliru. Kenapa? Jadi beribadah itu adalah memang tugas kita diciptakan. Maka orang kita bisa nilai itu tidak diciptakan manusia dan jin hanya beribadah. Sudah kita beribadah. Ini contoh penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan tujuan kita belajar untuk mencapai cita-cita prestasi yang baik dan apapun tidak termotivasi untuk penghargaan tersebut. Kalau ada penghargaan sedikit penghargaan, ya anak akan mengacu pemikirannya ada penghargaan. Mungkin hanya itu Bu. Saya rasa kalau jawabannya terlalu bermolor-molor ya karena saya menghargai waktu Ibu ya katanya biar ada penambah waktu yang cukup. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bapak Husnul Wahyu. Ya, benar sekali. Untuk memberi penghargaan terhadap anak itu tidak memotivasi belajar anak. Karena anak, oh saya ingin ranking 1, saya harus belajar. Karena ada sesuatu yang diinginkan itu tidak bermulai dari dirinya sendiri. Ya, monggo next. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup di sini makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan.
kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan oleh teman, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan bisa dengan bermain, humor, antusias, tertawa, dan semangat. Motivasi perilaku manusia. Tadi itu ya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik tadi tujuannya misalnya ingin memperoleh penghargaan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang satunya ingin mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Misalnya, Pak Zainur datang ke sekolah 30 menit sebelum jam 7. Tujuannya adalah takut kepada pimpinan, terus takut cekloknya itu telat, takut dipanggil BPD. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Seharusnya Bapak Zainul datang ke sekolah itu dengan tujuan agar saya mau menghargai diri saya sebagai guru dan bisa memberikan tauladan kepada rekan sejawat, anak didik saya, dan bisa dicontoh oleh teman-teman seperti itu. Tidak karena orang lain, harus muncul dari diri sendiri. Oke? Dari kelima posisi kontrol, posisi manakah yang sering Bapak Ibu berada? Sebagai penghukum atau teman atau pembuat merasa bersalah, pemantau atau sebagai manajer yang biasa Bapak Ibu lakukan di kelas, mengontrol anak-anak itu biasanya yang mana yang dilakukan? Penghukum. Pak Zainul pemantau. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh dari penghukum. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kalau ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu kita sebagai teman. Kalau kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya, dan jangan diulang lagi. Itu kita sebagai pemantau. Next. Yang terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kita sebagai manajer. Bapak Ibu perlu diketahui ya, kita sebagai guru di sekolah itu harus sebagai manajer. Jadi anak-anak itu tahu nanti, oh iya kesalahan saya ini, dan tindakan apa yang mau diambil itu anak sudah tahu tanpa harus kita mengobrak-abrik, menghukum mereka. Itu mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan. Pertanyaan, menurut Bapak Ibu ini termasuk ke posisi kontrol yang mana? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya? Teman, apa pemantau, apa penghukum? Teman. Monggo kita lihat jawabannya. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan
stiker bintang hari ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu kita sebagai pembuku. Dari sini kita berharap, ayo kita belajar bersama memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai manajer, Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Next. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi jika ada suatu permasalahan di sekolah, itu kita bisa menggunakan restitusi ini. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita akan dapat mengetahui anak salah itu nanti langkah berikutnya apa yang akan dilaksanakan, itu anak sudah tahu tanpa harus kita memberitahunya. Next. Menstabilkan identitas. Biasanya itu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau di dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Next. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin diperlukan ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang dikatakan seorang guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Menanyakan video. Menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Tujuannya Bapak Ibu itu menggunakan helm itu untuk apa? Keselamatan. Keselamatan. Terus
menjaga keselamatan kita. Untuk nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk kesehatan. Benar sekali. Yang kedua itu untuk menjaga kesehatan, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini next. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk ke hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke? Monggo next. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya berarti itu masuk ke dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Di sini kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah di Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu dibuat atau disepakati oleh Bapak atau Ibu guru dan murid yang berada di kelas. Jadi jika ada sesuatu anak-anak itu sudah bisa, oh ya kalau saya melanggar keyakinan kelas ini, hal apa yang saya lakukan, anak sudah tahu dan mengerti. Next. Nilai-nilai kebaikan universal tadi hampir sama dengan keyakinan kelas itu, ada mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan lain-lain. Mari mengamati kasus berikut. Kemarin saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi di kelas ini dengan kasus anak yang datang terlambat. Monggo di sini kita saksikan bersama-sama videonya. Di situ sudah mengandung segitiga restitusi. Dan yang terpuji kita bisa belajar di kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Baiklah, kita cari solusinya bersama ya. Menerima terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih kayak menerima terlambat? Kamu tahu beberapa hal yang harus kita lalui? Kalau dalam keluar sekolah dengan peraturan yang kita lihat, menurut kamu peraturan apa yang tidak menurut kamu itu penting tidak terjadi? Menghargai waktu itu penting karena adalah menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan bisa muncul dengan relasi dan kemudian. Ya, baiklah, kita kembali kita akan lakukan antara minta maaf. Menurut kamu, apa yang menyebabkan atau tidak dalam Mari, saya kamu harus benar melakukan solusinya dan saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kami tidak dapat berangkat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya.
Baik Bapak Ibu, kita telah menyaksikan yaitu kasus dengan saya menerapkan segitiga restitusi. Mungkin dari video itu yang menstabilkan identitas menurut Bapak Ibu kata-kata saya yang di mana, yang bagaimana? Monggo. Apanya yang bilang Pak? Oh iya, di dalam segitiga restitusi itu kan ada 3 tahap ya, ada menstabilkan identitas, memvalidasi ya, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya menstabilkan identitas tadi sudah bilang, oh iya tidak apa-apa, semua orang itu pasti melakukan suatu kesalahan. Bapak atau ibu guru juga pasti melakukan suatu kesalahan dan memvalidasi tindakan yang salah itu dengan kata-kata seperti apa Bu Eka mungkin bisa menyampaikan? Ya, tadi untuk yang memvalidasi tindakan yang salah, ada yang perkataan atau umpan balik dari Bu Erlin kepada Kaila tadi, yaitu kamu sudah melakukan kesalahan, tetapi kamu juga bisa memperbaikinya. Tadi kalau tidak salah bilang begitu Bu Erlin kepada Kaila. Nah, itu proses memvalidasi tindakan yang salah. Ya benar sekali Bu Eka. Untuk yang keyakinan, untuk keyakinan kelas itu tadi Kaila sudah mengetahui bahwa dia tidak disiplin ya. Terus Kaila sudah mengetahui bagaimana solusinya untuk besok tidak datang terlambat ke sekolah lagi, akan tidur lebih awal. Terus dari sini, dari segitiga restitusi sini, anak-anak itu sudah mengetahui, oh iya letak kesalahan saya di sini dan cara memperbaikinya seperti ini. Jadi enaknya di situ kalau kita permasalahan yang ada di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan Bapak, Ibu? Monggo. Next. Refleksi. Nah, ini ya. Dari setiap belajar itu pasti ada refleksinya. Ini nanti Bapak Ibu menuliskan refleksi atau hal apa yang sudah dipelajari hari ini, nanti ditempelkan di papan satu persatu. Karena belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu sangat berbahaya. Monggo Bapak Ibu isikan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Satu saja, ditempelkan di papan yang sudah disediakan. Ini yang pertama, Bapak menuliskan hal yang dipelajari hari ini. Yang kedua, harapan kedepannya Bapak Ibu itu apa, itu dituliskan di sprinter itu. Yang ketiga, refleksi terhadap saya. Mungkin ada saran, ada penguatan. Oke. Hal yang dipelajari hari ini oleh Bapak Ibu itu apa? Tempelkan di sini. Monggo yang sudah ditempel di papan.
Monggo, ada yang sudah selesai ditempel. Sudah semua Bapak Ibu? Monggo salah satu dari perwakilan Bapak Ibu untuk membacakan hasil dari refleksi hari ini. Monggo Ibu Eka. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini, acara pada hari ini sangat bermakna sekali untuk saya ya. Terutama saya dalam menempuh program pendidikan guru penggerak yang saat ini saya laksanakan. Nah, hal yang dipelajari pada hari ini yaitu menurut saya itu tentang disiplin positif, di mana itu bisa kita terapkan. Tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar oleh Bu Erlin apa saja sih yang masuk di dalam disiplin positif. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa ambil pelajarannya di situ dan kita bisa menerapkannya itu baik di dalam kelas kita sendiri maupun di lingkungan sekolah. Contoh kecilnya tadi sudah disebutkan contoh kasus segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, di situ sudah dijelaskan sama Bu Erlin tadi sudah cukup jelas. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini itu sangat bermakna sekali dan bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Ibu Eka. Monggo untuk mengisi yang kedua, harapan ke depan, harapan kita sebagai guru ke depannya itu bagaimana? Monggo dituliskan lalu ditempel di papan. Oh ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau sudah jadi satu tidak apa-apa. Oh iya, tidak apa-apa. Dia dicuci kalau aku ini kan tadi mungkin dia Jadi bisa dibaca sudah jadi siji ya. Monggo Bu Umi bisa dibacakan ke depan. Yang poin nomor 2 ya. Poin nomor 2. Masukannya ke depan. Monggo. Untuk harapan ke depan yang disampaikan oleh Bu Umi yaitu harapannya yaitu semua guru bisa melatih disiplin positif pada anak ya. Jadi betul sekali ya, kita sebagai guru untuk harapan ke depan itu bagaimana kiat-kiat kita, bagaimana cara-cara kita mengambil hatinya anak untuk bisa memperbaiki tingkah laku anak itu mengarah kepada hal yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru harus bisa ya, harus ngerti selonya anak-anak ya, supaya bisa membimbing mereka ke dalam perilaku yang mengarah pada disiplin positif. Baik, terima kasih Ibu Eka. Yang ketiga, refleksi. Refleksi di sini Ibu Bapak tuliskan, mungkin ada saran
terhadap saya dan penguatan-penguatan yang bisa saya kembangkan lagi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Monggo yang sudah menulis, terima kasih. Penyampaiannya sudah sempurna, Bu. Tinggal mempraktekkan ini. Monggo Pak Komar. Terima kasih. Saya sampaikan dalam video Bu Dina, yaitu penyampaiannya sudah cukup sempurna, jelas. Yang tidak kalah penting adalah nanti prakteknya di lembaganya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak Komar. Baiklah, itu refleksi pada kegiatan ini, yaitu penerapan kita di kelas kita masing-masing. Next. Hasil refleksi. Lebih peka dengan permasalahan ini ya. Hasil refleksi menjadi lebih peka dengan permasalahan murid, menjadi guru yang lebih sabar, murid menjadi lebih senang dan merasa diperhatikan sehingga tugas-tugasnya dapat dikumpulkan dengan tepat waktu, motivasi intrinsik, murid menjadi lebih bersemangat dan pembelajaran di kelas jadi menyenangkan. Baiklah, kita berada di penghujung kegiatan nih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah serangkaian acara tadi dari awal hingga akhir. Sudah banyak ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya ke anak-anak didik kita dan sekolah kita. Saya di sini sebagai pembawa acara. Bila mana ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.